ma'alantana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ila huda wa dilalata ala khairi wa nasihata lil muslimin min afdalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahamil muhimmati fid din wa dzalika sabilul anbiya wal mursalin wa awliya'i sholihin wa ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wa laquqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisina as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihi sholatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ala nabiyina tujil abil abbas kaliya istimakan alaihi salam wa ala adrati sa'atihi sa'atina sufiyatul muhafidin wa awliya'i sholihin wa ulama ul-amin aynama kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila adrati awliya tis'atil ladina balaghutina fi fulkatina Indonesia wa nahusu khususan ila adrati mu'allifu hadal kitabin nasa'u fitiniyo wal wasaya imaniyah Syekhul Imam Barakatuh Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Qadar Qaddasallahu firahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ila awali akhirna wa umahadina wa asdatina wa jadatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila awali min jami'in ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan lahu khususan lahu wa ila khususan wa ila khususan wa ila khususan wa ila khususan Bailahu fi 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 khususan Summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadal majlis mubarak insyaallah bisehati wa afiyah wa bisalamati wa barakah wa bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyatin shalihah hasil maqsadana wa maqsadahum ajmain al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin jamaah majlis Refratul Hariya Aulia Ujizah Pasujudan Songolawit Riyadus Salihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat fitdini wa dunia wa akhirah. Rahayu satu mati. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta hidayah, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka silatul zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, nalak, barokah, mengkaji kitab An-Nasihatu Dunia, Wasoya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah kebaikan kita mengkaji kitab An-Nasihatu untuk dunia Wasoya Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan,
kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara apa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuat ilahiyah, ilmu dunia, sehingga ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Qabul ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarullah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasihatu Diniyah wal Wasiyah Imaniyah halaman 146 baris ketiga dari atas sudut kiri. Wa amma zikru halaman 146 baris ketiga dari atas. Sudah perlu saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita bahas bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadza kitab. Qala musannifu hadza kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zikru faqad wassa'allahu al-amra fihi rahmatan lil ibadihi wa minnatan 'alaihim wa ma'adzalika natubihi khalilatun wa kulfatu khofifatun bin nisbati ila ghairihi faqad dolan zikru min hadhil haysiyati ghairuhu minal amali wa indana libahdiha fadlun alaihi min haysiyati ukhra Amin khususiyati dzikri Hifatul mu'natin Ma'afatlihi Wa annaha Tumkinul mudawamatu Alaihi Hatta unahu Yang bagi Liman yakunu
Bilisanihi Bisul Qurani Bajimani Ada yakuna Zikr lagi Ada juga orang ulama
Dunia juga nanti Gila Mari aku jannati Khilaful Jikri Wafil Ibrahim Najari Sul Jikri Wallahu a'lam bishawab. Mari kita aktifkan nafas dilafaz kembali ke halaman 146 dan ketiga dari atas. Wa amma dzikru dan adapun dzikru itu faqad wasa'allahu maka telah Allah melakukan al-amru bihi urusan padanya rahmatan karena kasihan Ibrahim bagi hamba-hambanya aminatan dan pemberian alaihim kepada mereka dan serta yang demikian itu kamu natubihi maka biaya padanya oleh racun sedikit sekali wakul fatu dan bebannya kopi fatun ringan sekali dibandingkan bila beri dan yang lainnya apabila dikru maka dikir itu melebihi min hadihil haysiyati dari jihad-jihad boleh kepada yang lainnya minal amali dari berbagai amal dan meskipun ada hebat juga untuk sebagian amal itu ada kelebihan ini kepada Allah min haysiyatin dari beberapa jihad yang lainnya amin khususiyatin zikri maka di antara khususiyah zikir itu hifatul munafik adalah dengan biayanya tinggi kepadanya serta utama zikir itu dan sesungguhnya mungkinul mudawamatu memungkinkan melanggengkan alaihi kepada zikrullah Ata'inahu sehingga sesungguhnya yang bagi pantas lima yakunu bagi orang yang berada ada keadaan yukrohu lahu yang dimakruhkan baginya fiha itu ayat bahwa dia menyebut nama Allah misalnya dari jadinya
tidak boleh lupa zikir lagi dari mengingat Allah biqalbihi dengan hatinya seperti demikian itu orang ulama billahi rahimahullah berkata para ulama bila rahimahullah para azhar maka tidak boleh berhenti rahimahullah berzikir kepada Allah walaupun tak solihan dan jika adalah orang yang punya kerajinan memukaliman dan bekerja murabisan dan menangani lisain kepada sesuatu yang asbari dunia daripada berbagai pekerjaan dunia maka ingin zikro maka kunilah berzikir kepada Allah maha gajah yang demikian itu dengan hatimu wabilisanka dan dengan lidahmu agar imkani menurut imkannya baru dapat Allah Ta'ala dan jika mau berzikir kepada Allah Ta'ala dengan sirrika di dalam hatimu wabil aisu dan sekiranya asma'u nafsuka dan menggunakan dirimu sendiri atau asoka maka sungguh mencapai benar melaksanakan dan telah berbuat kebaikan untuk orang alaihi salatu wassalam bersabda Nabi alaihi salatu wassalam alaihi zikri baik-baik zikir adalah zikir kopi atau tamar bapak miskin dan sebaik-baik rezeki malaki adalah miskin yang cukup wabil ayatil karimati dan dalam ayat Quran yang mulia waskuru rabbaka dan berzikirlah kepada Tuhanmu binafsika dalam hatimu berluhan dengan merendahkan diri lagi pakai dan takut ayat lalu tidak dan jika engkau mengeraskan suara dizikri dengan berzikir mahal ikhlasi serta ikhlas lillahi karena Allah ini pada zikir itu barang ukur sawis dan Allah tidak mengacaukan bisa berbeda dengan cepat zikir jahat itu alam muslim pada orang yang sedang sholat pada kolin dan tidak pada orang yang membaca Quran jika itu
itu dengan sekiranya Allah dapat dilakukan alaihi sholatahu pada muslim pada sholatnya dan bacaan Qur'annya maka tidak dosa dengan zikir cahaya alaman amru maka tidak ada larangan dari zikir cahaya itu bahwa muta'abun bahkan zikir cahaya itu disunahkan dan disukai dan juga ada zikir cahaya itu maka jama'atin bersama-sama mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah ala zikir sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan minat ikhlas yaitu dengan ikhlas rasa mutabisi dan tidak mengatakan ala musallina ada orang-orang yang dan yang membaca Quran dan sebagainya maka bersamaan zikir itu mandubun ilaihi adalah disunahkan wawurohun diri dan disukai padanya dan wahdatah bifadlihil akbaru menerangkan pertama berzikir itu beberapa hadis orang alaihi sholatu wassalam sabda Nabi alaihi sholatu wassalam masukkan al-qawul kita berkumpul suatu kaum di baitil di suatu rumah di buyutil lahi antara rumah-rumah Allah atau masjid yaquluna Allah ta'ala mereka berzikir kepada Allah Ta'ala yuriduna bidzalika mereka menghendaki dengan berzikirnya itu Allah Ta'ala mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala bila kecuali Allah mengampuni bagi mereka bapak saya kami akhirnya dan mengganti amal-amal yang buruk mereka dengan beberapa kebaikan bapak alaihi sholatu wassalam dan bersabda Nabi alaihi sholatu wassalam bahwa ada kaum duduk suatu kaum dan turun Allah Ta'ala yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala bila kecuali apa turun malaikat para malaikat mengukur kepada mereka bahwa siap rahmatu
dan mereka ditutup oleh rahmat Allah wa nazalat dan turunlah alaihim sakinatu kepada mereka ketenangan pada Allah dan disebut mereka oleh Allah iman indahu pada orang-orang atau malaikat yang berada di sisinya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi alaihi wasallam idza maratu apabila kamu melewati diriyatil jannati kepada beberapa taman surga maka rumputlah kamu kira ditanyakan Ma'adul jannati Ma'adul jannati itu orang bersabda Nabi laku zikri jarak majlis zikir bagi riwayatin dan pada suatu riwayat ada zikri jarak majlis zikir wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kabar kita karena soal dunia bahwa soal imannya sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur muralaah serta diskusi kita pada malam hari ini yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lafaz demi lafaz. Semoga dengan wasilah usaha yang kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu menerima pancaran menurut ilmu ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing sehingga ilmu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya Rabbal Alamin. Baiklah, kembali ke halaman 146 baris ketiga dari atas. Kita bacakan ulang. Qala musallimu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dzikru wa masyaallahu amrofihi rahmatan ibadihi wa minatan alaihim wa ma'adzalika ma'amu antufihi qolilatun wa kulpatu kofifatun bin yasbati ila ghairihi. Artinya wa amma dan adapun azikru zikrullah itu Pakot baca Allahul amrofihi maka sungguh Allah telah melapangkan urusannya pada zikir itu. Artinya Allah melapangkan urusan-urusan zikir jadi lapang. Rahmatan ibadihi karena kasihan, karena kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Waminatan alaihim dan
kalau aku ingin kalau langsung, maka biaya padanya biaya untuk melaksanakan zikir sedikit sekali. Jadi zikir itu di lapangan. Kemudian kasih saya ngomongnya zikir lapar. Dan termasuk pemberian bagi mereka yang berzikir. Kenapa? Beserta zikir itu ya biayanya sedikit. Zikir oke, zikir sedikit sekali, nggak ada ongkos ya. Zikir walaupun satu kopi dan bebannya juga hilang kali. Apa dikira beban apa dikira? Enggak, capek enggak. Apa itu? Belum apa? Berpikir belum apa? Capek dulu. Lihatnya berulang enggak? Serak-serak. Masa mikir sampai serak-serak, capek. Dikir itu kan digoyang itu nanti gak. Allah. Jadi pengen kamu capek Allah enggak pengen itu mau sampai capek sampai serak-serak rokokanmu itu capek yang mulai itu lah. Tapi dari biaya seraknya kan rokok juga itu serak-serak karena rokok semut ya isi selantai murah meriah ya itu biayanya ringan, bebannya juga enteng, nggak ada beban. Covid biaya sedikit, bebannya yang dikira itu pelajaran itu kasih sayang Allah sama kita. Coba tahu nggak pekerjaan zikir itu apa sholat berat. Tuhan akan melakukan aku berat kecuali bagi aku musuh. Baiknya aku betul bila ada kursi itu sholat sangat berat kecuali bagi orang yang aku musuh. Sholat berat. Ya kan tahu semua dong dia ada sholat untuk saya ini orang menikah sholat mana maksud kecuali aku saya hikmatnya lagu ini kalau dibandingkan amal-amal yang lain zikir itu luar biasa dikira Allah akan biasa sedikit bebannya ringan dibandingkan mau kedua makan lapar manusia haji apalagi jalan-jalan saya ingin mukamu terapa mukamu tertopa nggak apa-apa peminaan muatu gesek-gesekan semua sebetulnya zikir itu paling penting. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah dan pemberian Allah kepada orang yang ahli zikir sama Allah. Luar biasa hebat Allah. Maka papat doa itu min hadhil kaisiyati bayrohu minal amal. Papat doa itu maka zikir itu melebihi keutamaannya. Maka keutamaan zikir kelebihan zikir itu min hadhil kaisiyati dari jihad-jihad itu jihad artinya arah. Itu salah satu bentuk kelebihannya zikir, keutamaan zikir. Oh, bukan lapangan zikir. Enggak tahu di mana. Kapan ada kulit, sambil berdiri dulu, sambil duduk dulu, sambil raya-raya zikir. Oh, kalau musik ngobrol, raya-raya enak, seneng lah kau ini.
Kalau dikir, daripada amal-amal selain dikir, mulai jumlah sungguh dikir pada perbuatan yang bisa daripada yang lain. Wain mana libat kira padlun AMD, dan meskipun ada dari sebagian ya, untuk sebagian amal-amal yang padlun AMD punya kelebihan pada dipenuhi. Min kaisiyatin dari beberapa jihad arah usul yang lainnya. Paling khusus yakin dikri, maka di antara khususnya perkara yang khusus khususnya dikir sifatul munafik ialah ringan biaya ini padanya ringan biaya maaf diri serta utama dikir itu ya kalau dibandingkan utamanya dikir dengan biayanya dikir enggak berada dikir luar biasa wa anna aku bingung utama manfaat ini dan sesungguhnya memungkinkan menggantungkan kepada dikeluar itu mungkin banget bisa banget kalau mau untuk terus melanjutkan dikir itu bisa kalau mau bisa kata yang bagi sehingga sesungguhnya pantas liman yakunu ala arafin bagi orang-orang yang berada pada keadaan yukrahulahu yang dimakruhkan artinya tidak pada keadaan itu ayat surah ini bahwa ia menyebut nama Allah dengan biasanya misal Qur'an dan jima sekalipun dikir itu dimakruhkan ya dimakruhkan berzikir pakai lesan seperti ada yang dimakruhkan seperti di tempat-tempat yang kotor kamar mandi, di WC itu ya atau sedang berjima itu makruh hukumnya kalau dikirnya pakai lesan makruh ada yang pula dikir lagi nah bahwa dia tidak boleh lupa tidak boleh lupa pada yang pula tidak boleh lupa walaupun itu sangat dimakruhkan berzikir kepada Allah pakai lisan di tempat-tempat kotor seperti gambar sedang berjima itu makruh tetapi tidak boleh lupa dari berzikir kepada Allah di qalbihi dengan hatinya. Jadi kalau kita di tempat kotor di jalan di kamar mandi tetap berzikir tidak dengan lesan karena dengan lesan hukumnya makruh tapi tetap tidak boleh kita berhenti berzikir di dalam hati enak habis rokok Samsung dua batangnya rokok berzikir mencet mampu usulnya ambil rokoknya ya kan mencet mampu usulnya ya pernah gitu tapi pakai ya lalu kata ulama bilang rahimahullah seperti yang demikian itulah telah berkata para ulama bila ulama yang ma'rifat rahimahullah semoga Allah merahmati mereka para kader rahimahullah zakirun maka janganlah engkau berhenti berzikir semoga Allah merahmatimu. Para ulama bila mengatakan para kader rahimahullah
zakiron, maka jangan sekali-kali engkau berhenti berzikir. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan bisa dipahami deh ya, ini bahasanya enak. Nah, ini kalau ada bolak-balik kita lihat. Wa in kunta sonian wa mukarifan wa mulabisan lisairin min aswali dunia. Wa in kunta, dan jika engkau sonian adalah orang yang punya kerjaan, sekalipun engkau sedang punya kerjaan, nggak boleh lupa. Wa mukarifan, atau sedang bekerja, wamula bisa, dan kita menangani desain dari sesuatu urusan, di bekerja di pabrik, bekerja di kantor, atau yang punya kerjaan apa, atau yang punya urusan, tetap jangan berhenti memikirkan dalam bisa sambil ngobrol tetap zikir, bisa nggak gitu? Ini sambil ngobrol sambil zikir bisa nggak? Bisa. Waktu sholat bisa. Waktu sholat bisa nggak? Coba waktu habis takbirat itu bawa alhamdulillah ini mengucap hatinya kita bisa kan? Sini baca Al-Fatihah, baca surat, hatinya kita bisa kan? Maksudnya itu tolong nggak bisa. Nah ini pasti ada sesuatu. Kenapa ini tolong nggak bisa? Jadi yang lain bisa semua. Loh, itu kita ngalami loh Pak. Siapa yang ngalami itu? Di sini ngomong ucap, di sini ada sesuatu. Bisa. Maksudnya sambil ngobrol ini sambil mengingat Allah nggak bisa. Bisa. Nah, sama kita duduk ya, kalau kita apapun kita diskusi kita tetap dikir. Hanya disebut ulul apa? Ulul apa? Bisa. Kita dalam urusan min asbali dunia, yaitu kesibukan urusan dunia, sambil pikir itu bisa. Nah, kalau sholat, enggak, haji, kalau pikir bisa, itu anugerah dari Tuhan. Coba kalau seandainya Allah nggak berikan amalan zikir ini, apa yang kita harapkan Pak? Coba kita introspeksi aja ya. Sholat kita tahu lah bagaimana kita ini sholatnya, tahu diri sendiri lah. Mau tak kayak apa ini kita banyak ngomongin gitu kan. Puasa kita coba cek puasa kita. Haji kan nunggu kalau mampu. Sedekah kita coba cek. Banyak kekurangan, banyak keplesetnya, banyak terjebak. Sebenarnya kalau kita katakan, coba kita muhasabah, iktisabah. Makanya Ramadan itu di samping iman, iktisabah. Iktisabah itu bisa di samping iman. Kita terus mengoreksi diri, jangan sampai beliau ya udah lepas sore kalau sah kosong, tapi dapatnya cuma 8 sama. Makanya iman waktu saja syaratnya baru mungkin orang maka pertama menjadi baru diampuni dosa-dosamu semua yang telah lalu. Tapi iman adalah disabar. Kenapa disabar? Disabar jangan diartikan dengan mengharap ridho Allah, mengharap ridho Allah. Harap ini nggak ada pahala ya. Nah itu begitu. Tetap para zikir
zikra ma'a dzalika bi qalbika, maka tekunilah berzikir kepada Allah pada zikra. Lazim itu seperti apa? Lazim itu sudah biasa terus menjadi suatu, sudah menjadi tabiat biasa. Maka lazimlah berzikir kepada Allah. Tekunilah berzikir kepada Allah ma'adzaika, serta yang demikian itu biqalbika wa bilisanika. Nah itu dengan hatimu ya dengan lisanmu. Itu artinya antara hati dan lisan sejalan, bukan hatinya kemana lisannya kemana. Tentunya kabar imkan ya, menurut imkannya, menurut kemungkinannya. Kalau memungkinkan dikir lisan, berpikir lisan ini kalbunya jangan lalai kan gitu. Kalau tidak memungkinkan dikir dengan lisan, ya udah dikirnya dengan kalbu, sehingga bisa dilakukan dalam segala kemungkinan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Bisa dipahami lah ya, yang dikir. Wa idza Allah ta'ala fi sirrika wa bi haitsu ta'ala nafsuka faqad asabta wa ahsanta. Wa idza Allah ta'ala, dan jika engkau berzikir kepada Allah Ta'ala fi sirrika, ya, di dalam hati, dalam sir. Dan dikir sir kan dikirnya nggak bisa. Dan jika engkau berzikir kepada Allah dengan sir, dengan hati, wa bi haitsu ta'ala nafsuka, dan sekiranya yang mendengarkan adalah dirimu sendiri. Yang mendengarkan diri sendiri, tidak ada orang lain. Apa maka sungguh engkau telah mencapai kebenaran. Asopta wa asana, dan engkau telah mencapai kebaikan. Ya, tidak bisa dipahami. Alaihi wasallam telah bersabda Nabi alaihi wasallam, khairul dzikri al-qawi wa khairul rizqi ma yakfi wa fil ayatil karimati wa kullu qata dengan kita kedudukan wa fi bahan ayat. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul dzikri al-qawi, sebaik-baik zikir itu zikir kopi. Zikir tidak hati, zikir kopi tersembunyi. Ya nanti kalau kita bahas tingkatannya ya, ada kopi, ada siri, ada kopi kan. Ada kopi, ada roh, ada siri, ada kopi, nanti ada apa? Ya kan? Ada tingkatan tetap. Ya. Pokoknya zikir yang tidak bergerak dalam hati. Itu kopi. Jangankan orang malaikat saja nggak tahu orang kan sedang berpikir, ya itu lah. Ini luar biasa nanti kalau kita tahu. Tapi nggak tahu. Nanti panjang ya bisa langsung. Kalau melihat tingkatannya kan gitu. Makom gitu. Yang jelas sebaik pikir adalah pikir kopi tersembunyi. Pikir kopi itu ada tersembunyi. Sir artinya sama. Ya. Waktu rezeki mayakwi, dan sebaik-baik rezeki itu yang menjadikan kita cukup, yang kita merasa cukup. Karena rezekinya banyak, kalau orang nggak merasa cukup, ya repot terus ya, repot terus. Karena orang-orang yang nggak merasa cukup itu ya nurutin keinginan. Padahal keinginan itu menyangkut gaya hidup setiap saat berubah. Nggak cukup. Makanya sekecil apapun pendapatan rezeki itu akan cukup apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kebutuhan hidup kan nggak banyak. Makan 10.000 itu pakai nasi padang, Pak. Jadi itu bawa uang 100.000 bisa makan 10 orang nanti padang. Boleh pilih pakai ayam kacang kembung atau ayam.
ini dua lumayan 10.000 dari Jumat berkah. Nggak banyak kok yang dimakan ujung-ujungnya akhirnya itu menjadi apa nih? Ayo, yang dipakai sampai rusuh kan jadi popok, jadi ngopel jadi besi tua, jadi rokokan yang dikumpulin apa diting mesti baru aslinya. Nah, sebesar apapun penghasilan rezeki kita tidak akan pernah cukup apabila digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Makanya sebaik-baik rezeki itu ya merasa cukup. Merasa cukup yang mana Pak? Kona'ah namanya. Babil ayat yang tadi masih dan disebutkan di dalam ayat yang mulia, ayat Al-Quran. Waktu robbaka binafsika tadoru'an waktu batal. Waktu robbaka dan berzikirlah kepada Tuhanmu binafsika di dalam hatimu. Makanya kita ada juga zikir yang dalam hati. Apa dari dia belum main? Ya pakai tahlilan ya ini karena memang ada perintahnya sesuai dengan kemungkinan-kemungkinannya. Ada di dalam bimbingan itu kan ada yang kencing, ada yang itu. Artinya yang nanti dalam berbagai kemungkinan kita bisa menggunakannya itu dalam aktivitas sehari-hari, bukan cuma mau Jumat. Makanya ada bimbingan itu memberikan contoh. Tuh, dikira jadi rangnya. Ambil ngapain aja bisa, nggak perlu ngapa-ngapain kok, cukup dengan menang. Ya udah, nah ya. Tadoru'an dengan penuh rendah hati, merendah. Kalau tidak tahu ya mestinya kita jadi rendah. Waktu batang dan belum rasa takut. Karena orang yang bikin rasa takut itu disebut orang berakal Pak. Dulu apa itu berakal? Berpikir yang berakal beda, orang berpikir paling jadinya pintar. Berakal dari cerdas. Kenapa pikir itu tadoru'an waktu batang, harus dengan hati, harus dengan rasa takut. Karena sejak awal ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat dan lainnya, itu diciptakan dulu akal sama nafsu. Ketika Allah menciptakan akal, Allah menciptakan akal itu tadi sama Allah. Ya aku, akal. Menghadap kamu kepada akal juga serta-merta langsung menghadap, nggak pakai dulu, langsung menghadap. Kemudian Allah tanya, ya aku, man anta, man anta, siapa kamu dan siapa aku? Apa jawab akal? Olah akal menjawab, anta rohbi wa ana abduka doib. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang doib, hambamu yang lemah. Akal tahu kalau dia itu hamba yang lemah. Doib. Maka ketika berhadapan dengan Tuhan, ingat Tuhan, dia mudah merendahkan dan penuh rasa takut karena menyadari bahwa dia adalah hamba Allah dan meyakini bahwa dan kenal bahwa Allah itu sebagai rohnya. Makanya syariat kita semua diamalkan untuk ibadah apapun. Syarat wajibnya adalah berakal, bukan pintar. Kalau cuma pintar, kalau dia beribadah nanti nimbul ria, nimbul lucu, nimbul kibir atau takabur. Maka paling suci, maka paling benar, maka pemandiri. Kalau berakal, ketika akal itu menjawab seperti itu, lalu berkata, aku tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia dari engkau. Jadi akhlak itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Makanya manusia itu lebih mulia dari makhluk-makhluk yang lain karena genep
Di samping dikasih nafsu, dikasih akal. Mereka cuma dikasih akal kok, nggak punya prestasi, nggak punya pengen. Mereka dikasih nafsu, sampai nggak sempat jadi sekretaris RT, jadi RT nggak sempat, dia mau, nggak ada orang yang setan. Dikasih nafsu, tapi nggak dikasih akal. Manusia dikasih dua-duanya. Nah itu hanya salah satu. Kemudian setelah itu orang mengambil nafsu dari giliran aneh, nafsu. Nafsu dipanggil, menghadaplah kamu kepadaku. Nafsu diam aja, nah orang begitu aja kalau orang. Nafsu aktif, nafsu menghadaplah kamu kepadaku. Enggak, makan enggak, diam aja. Ya udah, akhirnya Allah Taala juga. Ya nafsu, mengantar, bawa anak. Nafsu, siapa sih kamu? Dan siapa? Apa jawab nafsu? Nafsu menjawab, anta, wa ana, lu, gua. Kamu, aku. Dengan sombongnya, kamu, apa? Lu. Akhirnya apa Pak? Dibakar satu tempat namanya Jahim selama 100 tahun. 100 tahun dibakar. Jelas masuk dulu. Setelah 100 tahun jalan. Kita menghadap orang enggak menghadap. Boro-boro mencapai ini wajah itu lagi iya. Nafsu. Lebih tanya lagi. Mana antara? Siapa? Apa jawabannya? Anta, anak, lu, gue, kamu, aku. Dibakar 100 tahun lagi dulu. Malah dibakar lagi di tempat lain, bukan Jahim. Tempat pembakaran namanya Al-Jub. Di situ nggak dikasih makan, nggak dikasih minum 100 tahun. Masa dulu nggak suka kayak mangan, nggak kayak ngombe. Aku nggak mau suruh lain. Begitu lo bercerita, tanya, nafsu, siapa? Man anta, man siapa kamu? Siapa aku? Ya udah dia, muka Tuhanku. Aku hambamu. Udah dulu, pakai gel. Ya udah. Belum. Mungkin orang kepeksa, mungkin urusan nafsu Pak. Kalau kepeksa mengangkat nafsu, orang kepeksa itu udah nafsu. Ada yang kepeksa benar-benar nafsu. Kayak itu, jangan kepeksa itu. Nggak lihat ya, itu orang nafsu itu nadanya kayak gitu. Nah, itu sampai kayak gitu. Nah, manusia itulah asal usul. Kenapa diwajibkan puasa? Makanya puasa wajibnya di bulan Ramadan itu artinya pembakaran. Makanya hakikat puasa itu sebetulnya pengendalian hawa nafsu. Catat sing glentrek buku itu lumayan memahami segala lagi. Aku nambahin dikit lah. Itu artinya. Makanya puasanya nggak makan, tidak minum. Maka pada umumnya kita masih dikuasai nafsu. Opo nih bulan Ramadan. Nah di Ramadan itu ada Ramadan, ada Quran, ada Sahid, ada Saum, ada 4 itu. Nanti dibuka ya 185. Nanti tidak malah ngaji Ramadan. Ini kan
ngaji ini, ya kan? Itu saya itu awalnya, makanya kalau akal berpikir dengan tabarukan wafat dengan berbagi dan rasa takut kepada Allah. Karena sejak awal kita makanya kita harus berakal, pintar berapa ini lah. Dan cara wajib ibadah di samping balik juga berakal, nggak berakal. Kalau sampai sholat ini kalau lagi nggak berakal, maka sholat nggak apa-apa. Mau besok Ramadan nggak puasa pun nggak apa-apa, karena nggak berakal. Ya, mau syaratnya dan beriman kan gitu. Itu syarat wajib. Itu pikir biasa kan ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun. Itu kan bukan dari rukun. Ya, nggak pakai dikit-dikit lah. Ya, ini wajib pikir, wajib tahu ya, wajib. Itu maknya. Nah ya, kalau ya, nah itu. Bahwa jasa bidikri ma'arifati lillahi fihim barang susah wisu bisa berdalika al-musolin barang korikin fikaisu tuhan itu alaih sholatuhu wafiro'atuhu para baksa bidari para aman aminu bahwa mutahabun wa makbubun Waindah dari agama asin istamahu li dzikrillahi ala bikin madakanamu minarifasi wadamit tasmisi al-musolina wa ta'ina wa nakuhim pada kita mandukul ilahi wa murabdobul fihi bakal tak ada bibadlihil akbar ini wa'in jaharta dan jika kau keraskan suara berzikri ya, dalam berzikir itu pakai suara keras ma'rifati lillah ini tapi harus ikhlas semata-mata karena Allah dalam berzikir itu ikhlas karena Allah semata-mata suaranya ada karena misalnya kita bersuara gaya-gaya supaya itu tetangga wah keren berzikirnya anaknya juga itu nggak ikhlas namanya nih ya walaupun waswis bisa batu dari kamu musolin malah itu dan sekiranya tidak mengganggu gitu ya tidak mengacaukan bisa batu dari dengan sebab pikir yang keras itu al-musolin bagi orang yang sholat kalau orang lagi sholat kita bikin kenceng-kenceng di sini kira-kira mengganggu nggak? Ya jangan sekiranya tidak mengganggu ada orang yang tak baca Quran sebelum dikir banyak biasa terganggu orangnya terganggu jangan kita bikin kenceng ya mereka tidak mengganggu orang sholat dan tidak mengganggu orang yang sedang baca Quran jika itu Tuhan itu ada di sholat tahu yang menjadikan orang yang membaca Quran dapat melakukan sholat tahu pada sholat musolin itu sholat kalau kita sudah melakukan kalau melakukan ya jangan bagi roh tahu dan bacaannya pada bahasa bejari maka tidak berdosa kita kalau kita betul-betul nggak lalu yang sholat lalu dibaca Quran dan sulit para amin dulu maka tidak dilarang berzikir dengan suara keras asal tidak mengganggu bahwa mutahabun bahkan zikir dengan suara keras itu disunahkan makbul dan sangat disukai kenapa? Ada syiar, ada dakwah, ada itu membawa daya tarik bahkan bisa mendekatkan, mengguncangkan hati, mengguncangkan apa, bisa mengundang dan harapan orang bisa dapat fokus dan hidayah dengan zikir-zikir itu. Baik anak dari sama ada tiga makin sama zikrillah
Dan walaupun keadaannya itu kita berjamaah bareng-bareng berzikir dalam rumah itu, makanya maklumin jangan banyak. Kita berkumpul, rintik-rilah. Allah beriman datanganmu, ya tentunya sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Artinya satu dengan hebat dari salah, kedua tidak mengganggu orang yang sedang sholat maupun yang baca Quran. Minal evasi juga dengan ikhlas lillahi ta'ala wadawi tasmisi dan tidak mengacaukan al-musolin pada orang yang sedang sholat, batalin dan orang yang sedang membaca Quran, gimana dan lainnya. Pada kita mandukul nilai, maka yang demikian itu manduk itu sunahkan atasnya wa muraqabul bihi dan sangat dicintai, disukai. Maka pada bifadlihil akbar dan sungguh telah datang bifadlihi tentang keutamaan berpikir. Al-akbar itu khobar, zaman dari khobar itu hadis-hadis Nabi. Telah banyak hadis-hadis Nabi menjelaskan tentang keutamaan zikir itu. Di antaranya sekolah alaihissalatu wassalam, bersabda Nabi alaihissalatu wassalam, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yaquluna wa ta'ala yuriduna bidzalika wa ta'ala ila ghafara Bapak jalan sayatihim atanati. Rasulullah SAW bersabda, mastama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul. Kalau ada suatu kaum berkumpul di buyutin bin buyutillah, dari salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid, musola, masjid zikir, begini ya turun Allah Ta'ala, sedangkan mereka berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah Ta'ala, yuri sudah bidan Allah Ta'ala, dan dia semata-mata menghendaki keridhaan Allah Ta'ala, nggak ada kepentingan macam-macam. Ilah melainkan gofarolahu, Allah pasti ampuni dosa-dosa mereka. Pakai gofaro bukan yakin, gofaro salah. Artinya Allah mengatakan telah bukan kata lampu. Segala pekerjaannya baru di kerjaan, tapi menggunakan kata lampu. Ini tahap lampu untuk menyatakan kepastian janji Allah. Pasti Allah ampuni dosa mereka, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Inna Allah ta'ala yuhibbul yang paling banyak. Bahkan wabadalah saya ingin kasanatin, dan Allah gantikan semua keburukannya dengan kebaikan. Memang dikira Bapak Rasulullah SAW, maka ada kaum yang kurun Allah Ta'ala ilah apa humul malaikatu wa wasiyat humul rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa taqawuhu ma'u iman indah. Rasulullah bersabda lagi tentang utamaan zikir, maka ada kaum, tidaklah satu kaum itu duduk satu kaum, ada itu duduk, maka ini tempat duduk. Ya guru Allah Ta'ala, sedangkan dia berzikir kepada Allah, duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, ilah melainkan apa umul malaikat, kecuali para malaikat itu mengepung kepada mereka untuk kepung malaikat lah. Ribuan bahkan jutaan. Makanya nggak usah berpikir nanya jamaahnya banyak apa tidak. Berdua, bertiga kita berpikir namanya alakoh pikir, malaikat kumpul ngepung bahwa dia rahmat dan mereka ditutupi oleh rahmat sampai tertutup dengan rahmat Allah. Dan mulai disebut ya tujuan dan amal surga alakoh pikir malaikat turun juga. Makanya kadang-kadang walaupun orang bikin nggak dapat, hawanya panas semua. Ya untung ada hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan malaikat berbentuk metafisik? Dimensinya dimensi meta. Coba kalau malaikat fisik kira-kira gimana? Nggak bisa nafas ya. Terus membuat umpal-umpalan aku kayak sampai tertutup, tapi tertutup dengan rahmat
kasih sayang. Banyak jarak al sakinah dan Allah turunkan kepada orang yang zikir ini ketenangan jiwa. Ini kan hadis, kan saya dengan firman. Allah dikirilahi tatmainul ingat, hanya dengan berzikir dengan Allah jiwa menjadi tenang. Tapi zikir yang tenangan karena banyak orang yang berzikir sambil galau. Hanya makanya kalau orang katanya zikir tahlilan dan kok galau dipertanyakan. Jangan-jangan dia jauh dari rahmat. Janjinya Allah dulu berjanji dalam Al-Quran. Di samping itu sampai malaikat rahmat turun baca Allah iman indah. Dan Allah setelah ini menyebut-nyebut di hadapan para malaikat yang ada di sisinya, di sisi Allah. Ada yang belum ada yang disebut di sisi Allah. Tuh lihatnya dalam lihatnya di pasir hujan. Banyak nggak orang? Banyak. Cuma lihat sedang apa itu mereka. Tunggu nanti laporannya teman-teman itu. Tunggu nanti ngapain dia? Apa yang tidur yang tidur itu kan cuma matanya, hatinya melek. Dia itu bisa melek. Sajuling tunggu. Iku orang yang masih bisa melek sajuling. Itu gue goblok. Mereka terlalu siapa ngerti? Mengenai dia itu maksudnya bahan pokok mesti sobat kantor iya itu menurut laporan ya sebut-sebut keren gak? Uang keren itu di sisi Allah keren malaikat bingung luar biasa untung dari manusia untung orang uji anggota belum ini lebih ya disebut Allah yang berbeda disebut-sebut malaikat malaikat jual biar kita tahu maju kan malaikat pernah maju bicara atau mau menciptakan aja kan komplain atas anu pihak yang itu pihak yang terima apa orang menciptakan manusia akan berbuat kerusakan di sini ini aku malah tak amun diam-diam lu lebih tahu daripada lu gak tahu lu gak ada bersama sekarang lihat jangan di situ dia ada lantai dua bukan nggak ada kosong gimana lantai tiga loh pasti bisa mulai ngapain sebut pak kita mau banyak boleh nggak Allah kalau boleh nggak Allah sombong boleh nggak Allah kafir pakaiannya kok kita yang nggak boleh nih orang ngapain aja boleh mau berpakaian mutlak mau pasukan dia kalau gimana asik ya asik kok orang seneng loh pak mungkin seneng loh makanya itu loh pak aku loh kenapa Allah sendiri yang menyatakan Allah yang membaca Allah firman indah dan Allah benar-benar yang membuat ini di makhluk-makhluk para malaikat yang ada di sisinya itu juga kan sudah parah ya kan kalau dari dia pada satu maka terus malaikat yang kumpul kita ada malaikat pada senyum-senyum untuk pengen aku bisa aja orang ini gak usah sebut lah gue jadi pengen mangun malaikat yang pengen mangun disebut-sebut gimana mereka bicara seseorang yang duduk kemudian dia situ berzikir mengenai Allah membaca ayat-ayat Allah melainkan malaikat tadi naik laporan sama Allah akhirnya Allah kita pada malaikat ishadu ya malaikat anyikot waktu aku oblah yaman semakin sini saksikan ya malaikat aku telah mengampuni dosa mereka sebelum dia bangkit dari hidupnya keburukannya yang diganti kebaikan di bangunan ini sebelum bangkit sudah diampuni makanya roh-roh Allah telah ampuni begitu duduk nah satu lagi udah satu lagi ya
kita baca. Jadi hadisnya jelas. Kalau cerita masalah akal dan nafsu, kalau ada yang nanya, jadi itu ada di kitab Durratun Nasihin. Ya, Durratun Nasihin itu kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir. Kitabnya Riyadhus Durratun Nasihin. Ya, mualifnya adalah Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir. Itu yang menerangkan tentang dialog antara Allah dengan akal dan nafsu. Kalau mau baca nanti kitabnya enggak dari saya, bahwa enggak saya baca. Ada di kitabnya dari bawah. Donasi. Ya, kalau mau cari betulnya nanti cari ditulis barangkali mau dipakai bahan full. Ada hubungan dengan motor. Lumayan Pak. Ini ramah amplopnya tapi itu yang jadi makmur menurut saya pemain bendanya aku tahu lah ya ada siapa yang pakai jadwalnya nanti romanto ada dulu kayak dulu ya yang nggak sama dia ini juga ya tadi udah diambil lanjut apa lagi ya bisa dipahami Pak ya. Kita bacakan tapi kalimatnya jelas. Bahwa Rasulullah SAW tidak marah sumriyah di janati patahu sila maka di janat orang sila ujikri bagi riwayatin majarisud dikri. Bahwa Rasulullah SAW dan bersabda Nabi SAW tidak marah sumriyah di janat tidak marah apabila kalian melewati diri di janat taman surga. Apabila kalian melewati taman surga pada tahun maka merumputlah kamu, artinya berhentilah kamu, mampirlah kamu, ikutlah merumput. Merumput itu artinya ya ikut mengambil manfaat taman. Rasulullah bicara begitu, sampai itu masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup apa bapak? Beliau bicaranya dengan siapa? Sahabat. Saya masih hidup dong. Di dunia apa saja? Di dunia. Sahabatnya bingung. Suruh mampir ke taman Solo enggak? Nah kita masih di dunia kan gitu. Katanya surga di akhirat. Ini di dunia. Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, apabila engkau melewati taman surga, mampir dan merumputlah di dalamnya, ambil manfaat dari taman surga. Walaupun sebentar, walaupun sesaat, gitu ya. Walaupun kamu duduk sesaat di situ, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Walaupun engkau tidak menulis satu huruf pun, walaupun engkau tidak memegang pena, cukup duduk taman surga. Nah, sahabat nanya apa? Gila. Lalu sahabat tadi bertanya, taman surga dari mana? Mana ayat hujan? Taman surga apa yang saya dapatkan di dunia ini? Kan kita masih di dunia, masih hidup. Katanya surga nunggu mati. Nunggu. Sama ini kan yang masuk dunia masuk surga dulu. Dan Rasulullah kan belum mampir di taman, masih hidup. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, nanti digambarkan ini. Akhirnya Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab, Qila'u dzikri, taman surga di dunia adalah halaqah. Kita untuk gimana? Halaqah. Kita selama ini pakai apa? Istilah apa? Halaqah. Halaqah dzikir apa nggak bisa? Halaqah dzikir. Halaqah itu gitu Pak. Halaqah itu ada orang berada di satu tempat, dua orang, 3 orang duduk di satu tempat. Ini duduk ini biasanya buat ambil kopi rokokan, tapi itu dia di tempat itu untuk berzikir kepada Allah, membahas ayat-ayat Allah, masih ingat Allah. Ya, itu namanya halaqah dzikir. Makanya di sini ada yang mengatakan bahwa riwayatnya majalis dzikri, ada yang menyebutnya majelis dzikir, ada yang menyebut halaqah dzikir, ada majelis dzikir.
itu taman ketoknya kongko ini kesulitan ngobrol kerja aku zaman di mata orang-orang umum yang lewat dengerin kita ngobrol tapi menurut pandangan Rasulullah pandangan Allah kita sedang ada di taman makanya pasuk judulnya namanya Riyadus Salikin tamannya orang yang salih itu salihun ila thariqil akhirah orang-orang yang sudah menapakkan kaki menuju jalan akhirat maka otomatis ngobrol-ngobrolnya ngumpulnya di Riyadul Jannah kabul ya Rabbal amin wallahu a'lam. Demikian tabarukan kita harus sedunia wal wasoya imaniyah sebagai referensi rujukan di dalam kajian tafakur musolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Aku supaya leluasa nanti setelah doa kita ngobrol sambil ngopi sambil ngomel ya, nyantai ya, yang gerak boleh buka baju dan sebagainya. Demikian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jiwina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'bid bainana wa bainahum bil khairah rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa siyan dunya wa akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula fa'tubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ibrahim. Saya mengatakan insyaallah seharusnya besok malam Sabtu ya, ada pengajian bulanan Sakhir dan Syiar Wisata Rohani Wali Songo dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tadinya malam Sabtu kita undur malam Minggu biar malam panjang. Jadi malam Minggu besok baru pengajian Sakhir dan Syiar Wisata Rohani Wali Songo menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nggak tahu undangannya udah jadi atau belum. Itu malam Ahad ya, jadinya nanti malam Ahad. Malam Sabtunya kita tinggal Pak Ahmad ya, kita dalam rangka 6 Ramadan. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa salli wa sallim wa barik alaihi